menghajatkan satu kesuksesan, keberhasilan, otomatis kebahagiaan, tapi tidak menempuh jalan yang telah ditentukan. Mari kita ingat-ingat, pepatah ini bagus sekali. Innas safinah la tajri alal yabas. Kapal, perahu itu tidak mungkin berjalan di daratan. Artinya kalau yang ditempuh itu lautan, ya harus pakai perahu, kapal. Kalau yang ditempuh itu daratan, ya harus pakai kendaraan daratan, mengikuti alur yang telah ditentukan di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nyuwun ngapunten, saya perlu berilustrasi dulu. Di dunia ini kan ada kebaikan tapi juga ada keburukan. Nggih Pak nggih. Ada kebaikan, ada keburukan. Umpama baik niku diarani ambon-ambon. Nggih. Baik niku diarani ambon-ambon. Kinten-kinten baik niku mambu wangi napa mambu napa Pak? Busuk. Mambu wangi nggih. Mambu wangi. Jadi kebaikan itu ibarat bau wangi, sementara keburukan itu kebalikannya. Lah cupi penjenengan kalau terbiasa hidup di wilayah-wilayah wangi, kinten-kinten yang kita dapatkan kebahagiaan atau kesengsaraan. Nggih. Wong ratuku we melu menikmati kok nek wangi niku, Pak. Nggih. Ndak usah beli kita ikut menikmati kalau itu wangi. Ya. Lah ingkang rawuh wonten masjid menika kan sedaya berbau wangi ta, Pak? Nggih. Yang hadir kita ini kan semua berbau wangi. Begitu pula ketika kita hidup mendekat kepada keburukan, kejahatan, pelanggaran-pelanggaran, dosa, ya mesti mambune mboten wangi, Pak. Nggih. Nek mboten wangi lho pripun? Jadi gambarannya, nek jenengan mlebu omah terus ngerti-ngerti mak selenteng ngoten pripun, Pak? Nggih. Pasti kita bingungi, ini bau apa kok kayak gini, nggih. Napa mulai ditambahi ngerti-ngerti king plafon mak teplok napa blatung. Nggih. Tambah bingung kita. Saja 1 jam kemudian jatuh lagi blatung set teplok pripun kinten-kinten. Saya bingung ini kok jojono sing nyantet aku iki. Jangan-jangan begitu pikiran kita. Dicarilah ke atas, siapkan nondo, kalih ngangge kacu, niku men sih ditambahi ditekeki kopi, gitu Pak nggih. Diunggahi plafon, bacan teko dhuwur, naudzubillah min dzalik nggih. Jebul tikus gedene sak kucing anakan. Niku batang, Pak. Nggih. Batang niku nyusahke urip.
membuat kita tidak bahagia. Tempat di mana kita jenak menjadi tidak jenak kalau kita hidup batang. Keburukan itu ibaratnya seperti itu, Pak. Keburukan itu ibaratnya seperti itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kalimat yang bagus, bunyinya dzikrun nas daun wa dzikrullahi dawaun. Dzikrun nas daun wa dzikrullahi dawaun. Kalau yang diingat itu selalu manusia, yang diharap itu selalu manusia, daun itu hanya akan memunculkan penyakit, hanya akan memunculkan penyakit. Nek sing dibutuhke, nek sing dieling-eling, nek sing diinget hanya manusia. Wa dzikrullah dawaun. Sementara kalau mengingat Allah Subhanahu wa taala akan menjadi obat. Bahkan ada kalimat yang lain, bukan dawa tapi syifa. Syifa itu penawar, syifa itu apa, Pak? Obat orang bilang, tapi arti syifa itu penawar. Akan menetralisir, akan menyehatkan. Lah apa iya? Lah monggo Bapak Ibu sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita hafal ayatnya. Wasta'inu bisabri wassalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Bapak Ibu sekalian, nek kula mboten didit, terus kula sowan Pak Imam. Pak Imam nyun ngapunten nembe bokek niki. Nggih. Terus Pak Imam nggih nyun ngapunten Ustaz, gadahe mung 1.000. Itu namanya Pak Imam menolong saya. Nggih. Kula tiba ten dalan, sepeda motor kula mang singkrih keten pinggir, terus awak kula mang angkat. Niku berarti panjenengan nolong saya. Nggih. Lah nek salat kalih sabar nulung kula jenengan sami niku nulunge pripun? Ini kan yang jadi persoalan kadang, Pak. Nggih. Kenapa salat itu kok didadekke samben menungso? Kenapa tidak dijadikan pokok dalam kehidupannya? Karena sholat tidak berfungsi sebagai penolong dalam kehidupannya. Walaupun Allah mengatakan, jadikanlah sabar dan sholat penolongmu. Bapak Ibu rahimakumullah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau mengangkat tulisan Imam Ahmad bin Hambal. Judul kitabnya Az-Zuhdu, Zuhud. Ya. Ibnu Qayyim mencantumkan di dalam kitabnya Jawabul Kafi liman sa'ala anidda wa asafi, ya, atau orang mengenalinya dengan Ada wa Dawa bukunya. Ya. Itu mengangkat ucapan Imam Al-Muwarraq yang memberikan gambaran ke kita begini, ya, tidak ada satu contoh, permisalan, perumpamaan
bagi seseorang di dalam kehidupannya, melainkan bagaikan seorang laki-laki yang berada di tengah lautan, lalu terjadi badai. Terjadi badai. Saderengipun kula lajengaken, Pak. Kira-kira kalau kita di tengah lautan lalu terjadi badai yang luar biasa, apa yang kita lakukan? Napa, Pak? Nggih. Berdoa. Nggih. Berdoa. Berapa kali kita berdoa? 5 kali kah? 10 kali kah? Atau 20 kali? Dungane mesti nganti slamet. Duh Gusti nyuwun slamet, duh Gusti nyuwun slamet. Ramudeng Gusti Allah we mesti muni ngono, Pak. Nggih. Nek dikasarke nggih wong kafir kaya ngapa? Niku nek pun tengah lautan apalagi badai, pasti Tuhan yang diingat. Mbuh Tuhane sinten? Ya. Mesti duh Gusti nyuwun slamet, duh Gusti nyuwun slamet. Lah inilah yang diangkat oleh Imam Waraq. Ya. Maka pasti dia akan berkata, dia pasti akan berdoa, ya Rabbi la'allallahu azza wa jal yunjihi, katanya. Pasti orang itu akan mengatakan ya Rabbi, duh Gusti, ya Allah, selamatkanlah aku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bukankah hidup ini dipenuhi dengan badai? Walaupun badai itu kalimatnya kesulitan, kesusahan, ujian, ya. Kenapa solusinya minta kepada makhluk? Apa itu? Kerja. Dianggap itu solusi. Golek duit itu dikiranya solusi. Ya. Kula panjenengan sami sudah memahami, Pak, bahwa di pasar itu banyak pedagang ayam potong sing jejer jentrek kabeh entuk rejeki tur beda-beda. Nggih. Niku jelas indikasi bahwa pemberi rejeki itu Allah. Nggih. Itu bukti, Pak. Jentrek padha sing didol nggih. Jenisnya sama, hanya gede cilik mawon sing beda, Pak. Ya. Semua laku dan semua diberi rezeki oleh Allah. Ada yang hidupnya kurang, margole dodol ayam kurang laris. Ada yang hidupnya cukup karena juga habis walaupun lama. Ada yang hidupnya berkecukupan karena larisnya ra ilok. Kita ngoten mboten, Pak? Itu fakta di lapangan. Bukankah itu indikasi bahwa rezeki itu dibagi oleh Allah, bukan dibagi oleh manusia atau kemampuan manusia dalam berikhtiar? Lalu kenapa kok kita tidak seperti ketika di tengah lautan kemudian berhadapan dengan masalah berat di tengah lautan itu, yang kemudian kafirata wis wong kuwi mesti sing disebut Gusti Allah. Nggih. Kenapa kita tidak mendahulukan untuk menyebut ya Allah liyunjihi, agar supaya Allah menyelamatkannya. Yeah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh karena itu mari kita ulang kalimat Allah Subhanahu wa taala,
wasta'inu bisabri wassalah, jadikanlah sabar dan salat itu penolong. Wa innaha lakabiratun, karena sesungguhnya salat itu ternyata urusan berat, Pak. Nggih, bukan urusan enteng. Niki wau pinten menit Pak subuhnya? Salat subuh niku ale, Pak. Napa enten 10 menit, Pak? Tidak ada. Ya, tapi yang nyebut Gusti Allah senes kula jenengan sami. Allah mengatakan wa innaha, dan sesungguhnya dia salat itu lah nganggela, Pak. Sungguh benar-benar kabiratun, urusan besar, urusan berat, illa alal khasiin, kecuali bagi orang yang telah diberi khusyuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, niku pun ganggu khusyuk niku. Niku lek Pak sing metu ganggu khusyuk. Nggih. Yo, terus jalan ndak apa-apa, Pak. Nggih. Insyaallah panjenengan perhatiannya ke kajian. Sakmenika kula tanggap rumiyin. Khusyuk niku napa, Pak? Nggih. Cobi khusyuk niku napa? Napa? Tidak terpengaruh kanan kiri, berarti konsentrasi. Nggih, Pak nggih. Fokus, konsentrasi. Napa melih? Berarti kalau konsentrasi, fokus, tenang, itu khusyuk. Nggih. Napa saged jenengan? Nggih, napa saged? Allahu Akbar. Nggih. Ngerti-ngerti ngene apa-apa. Nggih. Dari mana mau konsentrasi? Napa mulai ibu? Allahu Akbar. Ya Allah, ditku 100.000 jebul tak selempitne kene, tiwas bojoku tak padoni. Ngono, Pak. Nggih. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah yang membuat kita kadang sering salah paham. Nggih. Kalau khusyuk itu konsentrasi, kalau khusyuk itu fokus tenang, panjenengan tidak akan mungkin bisa sholat khusyuk. Nggih. Tidak mungkin. Lu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri aja, ya, ketika beliau sujud dicengklak putune, itu sampai sahabat ada yang berpendapat Rasulullah meninggal dunia. Kenapa? Saking suwene le sujud. Nggih. Jadi sahabat itu sampai punya prasangka Rasulullah wafat kelihatannya ini gitu. Nggih. Setelah Rasulullah bangun, ya, beliau menjelaskan kenapa lama. Dia tidak mau mengganggu kebahagiaan cucunya. Lihat coba, Pak, niku hebatnya Rasulullah ini ngoten niku, Pak. Ya. Jadi beliau itu lama itu ya, cucune seneng gitu lho, Pak, nggih. Nyengklaki mbahe niku senenge ra elok niku. Ditok nih kalih Nabi. Bensik. Lah sahabat kan otomatis apakah Rasulullah ini wafat wong sujud tok suwene ra ilok. Ternyata dia tidak mau ganggu kebahagiaan cucunya. Saya lupa apakah Husain atau Hasan. Nggih. Lah niki nggih ampun mang prakteke ngoten mengke. Ra sida salat no, Pak. Imame wis assalamualaikum jenengan saya sujud. Ya, ini karena imamnya Rasulullah, nggih. Sahabatnya sudah mampu menyesuaikan diri, ya, tidak berani protes Rasulullah para sahabat niku. Ya, maka ya itu menjadi pelajaran bagi kita, tapi bukan ditiru le sujud niku. Delalah pas jenengan sujud ngimami terus putune nyengklak ten pundak, terus jenengan niru Nabi wis tok nesik nganti medun. Nggih.
jamaah wis melayu kabeh mulai, Pak. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kembali yang kita sampaikan di sini. Ya. Para ulama mengambil kalimat ya, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu yang diambil. Maka khusyuk itu al-hudu wat tawaddu. Khusyuk itu al-hudu wat tawaddu. Panjenengan pesani orang-orang Saudi niku nek salat, Allah. Wis kaya ra salat enggak, Pak? Oh, banyak, Pak, itu. Nggih. Bahkan ngimami ngoten niku bolak-balik ramari-mari, Pak. Itu langsung berbalik badan, sing mburi digeret kon maju ngimami, dia langsung ikut di belakangnya. Ya, itu banyak terjadi. Ya. Karena memang makna khusyuk niku mboten konsentrasi, mboten fokus, mboten tenang. Tapi al-khudu' wat tawaddu. Khudu itu pasrah total, pasrah bongkoan no ngarsaning Gusti Allah. Wat tawaddu, tawaddu itu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita amal jawarih atau amal qalb? Amal qalb, Pak. Makanya kalau inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar, itu karena berangkatnya dari situ. Berangkatnya dari hudu' wa tawaddu. Berangkatnya dari hudu' dan tawaddu. Lah napa niku? Yaitu orang-orang yang selalu karena menggunakan mudhari', nggih, menggunakan fi'il mudhari', yadunnuna, ya, yaitu orang-orang yang berdzon, nggih, orang-orang yang punya dzon, yang selalu dzon, yang selalu berperasaan, yang selalu berprasangka. Apa perasaannya, persangkaannya? Annahum mulaqu rabbihim, bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menghubungkan sholat dengan khusyuk itu, salah satunya surat Al-A'raf ayatnya 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin, dan seterusnya. Nggih. Wahai anak turun Adam, ya, pakailah pakaian-pakaianmu yang bagus-bagus setiap kamu akan mendatangi masjid, yaitu sholat. Nggih. Ini sebelum sholat napa ketika sholat, Pak? Sebelum. Nggih. Berarti khusyuk niku saderenge sholat pun mulai. Ya. Ora bar bal-balan terus wudu nang masjid salat. Nggih. Sholat nganggo kaos. Nggih. Ngarep gambar napa? Sule, nonton mungkin buri gambar Inul, ya, karena mengidola, ya, utawa ini kok zaman dagadunan kok Pak, nek kelingan, nggih pelajaran kula eling-eling Pak. Salat Allahu Akbar, ngarep tulisane ngapain lihat-lihat culek lho, pripun juga Pak? Ora kusuk Pak mau salat. Aja malah jengkel karo sing ngarep. Nggih. Zaman dagadur enten lucu-lucu tulisan-tulisan nggih.
Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka orang dikatakan khusyuk itu dia sudah ya ada kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sholat itu khusyuk itu ya ketika sebelum sholat, ketika sholat, sesudah sholat ya. Maka ala bidzikrillahi tatmainul qulub, ingatlah dengan zikir kepada Allah itu hati menjadi tenang. Itu karena kita mempraktekkan khusyuk dalam artian khudu' wa tawadhu dalam kehidupan. Lu wong nek salah tenan Pak, ora mungkin korupsi. Orang korupsi itu orang yang berharap kebahagiaan kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang dinamakan duit. Apakah dia mendapatkan kebahagiaan? Enggak ya, enggak. Kebahagiaan itu munculnya dari dalam hati. Kalau hati kita mendapatkan ketenangan, kebahagiaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, orang yang selalu berprasangka, berperasaan bahwa dia akan bertemu dengan Tuhannya, wa annahum ilaihi rajiun, dan dia berprasangka bahwa dia akan ketemu dengan Allah yang sesungguhnya, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Simbolnya napa? Adzan. Nggih Pak. Adzan itu napa Pak? Panggilan salat. Berarti nida. Mengko adzan itu artinya napa coba? Coba jenengan nang tangres sing ngertos bahasa Arab. Adzan itu artinya apa? Adzan itu artinya kuping, Pak. Nggih. Adzan itu artinya telinga. Kata-kata adzan, kata-kata telinga dijadikan simbol untuk memanggil manusia ya, agar dia kembali hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minimal bali ana Gusti Allah ping 5. Dados kula jenengan sami niku disuwun Gusti Allah, urip kuwi elinga panggilane Gusti Allah terus. Nggih. Nabi Yusuf dirayu Yulaihah. Mau atau tidak, Pak? Mau enggak? Mau enggak? Tidak? Mau, Pak. Jangan dikira enggak mau. Kenapa kok mau? Ya Allah, ya Karim. Yeah. Istri bangsawan sak Sukarjo niki ranek sing menang ayune karo Zulaikha, Pak. Ayo otomatis mau. Ya. Tapi kenapa beliau bisa menolak ajakan Zulaikha? Dia teringat bapaknya Yakub. Yang diingat bukan bapaknya hakikatnya. Yang diingat adalah nasihatnya, yang diingat Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya begitu. Yeah. Jadi Nabi Yusuf itu orang yang sholat, Pak. Ya, sholatnya menghasilkan kemampuan untuk menahan diri dari keburukan-keburukan yang akan menjadi penyebab ngambon-amboni. Yeah. Jadi wong niku nek senengane sing elek-elek niku mungkin ning kampung ngambon-amboni, Pak. Nggih. Niki ten dhuwur mboten, Pak? Mboten nggih. Ten dhuwur. Masakne sing jaba sing ngrungokne ten nggih. Nggih. Jadi yang pertama ya, simbol orang yang menghadap Allah itu
berbusana yang baik. Yang kedua, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq sampai seterusnya. Nggih. Simbol salat orang yang khusyuk itu ditandai apa? Dia akan berwudu atau mandi atau tayamum. Jadi wong salat niku wong sing resik awak. Nggih Pak nggih. Lah nek urip ngoten, kalau kita hidup itu bersih luar dalam kita, ibaratnya bau wangi itu. Yeah. Maka tidak akan mungkin kita menjadikan sholat simbol-simbol sholat dan sholat dalam kehidupan ini kita lakukan kalau kita tidak diberi khusyuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ya, perasaan yang selalu merasa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perasaan yang selalu mengatakan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya perlu keluar statement Bapak Ibu sekalian, tidak ada kepulangan manusia yang terbaik kecuali kepulangan ketika dia memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya sholat. Mati terbaik niku sujud Pak, niku mati terbaik. Mati ketika sholat. Dalam kehidupan sehari-hari, ampun dihubungke nggih umpamane jihad, bukan itu maksud saya, nggih. Jadi kematian manusia terbaik itu ya ketika kita sujud. Lah nek kula jenengan sami selalu berperasaan mbok menawa iki panggilan terakhir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa, Pak. Nggih, luar biasa. Otomatis kita akan persiapan sebaik mungkin, nggih. Ya. Nah, ini ibu-ibu, bapak-bapak yang terakhir. Kadangkala tuh lucu, di kelambi api-api disimpan, nggih. Lu khudu zinatakum inda kulli masjid. Lu nek perlu niku salat ngangge jas atau jubah, nggih. Mboten kaya arep jagong wae lho. Lah piye lho? Sholat itu pakai pakaian terbaik. Nggih, nek perlu pakai jas Pak, ndak apa-apa. Lo jenengan ngadep bupati we, le nyemir sepatu seminggu no. Nggih. Le golek klambi bingung. Minyak wangi ini bojone we dienggo. Marga luwih wangi tinimbang minyak wangi kita. Nggih. Niku mau ketemu bupati. Ya. Lu sak pinter-pintere menungso, sak sugih-sugih menungso, sak tinggi-tinggi jabatan dia. Ingat Bapak sekalian, dia tidak bisa menciptakan nyamuk. Napa iso gawe nyamuk? Mboten iso. Ya. Lah kita dengan yang menciptakan nyamuk kok iso diceluk? Nggih. Dipanggil Allah tuh dek. Ngoten kudune nomor 1 itu ya. Terus dipersiapkan, dipilih baju terbaiknya ya. Otomatis harian kita menjadi orang-orang yang berbusana baik, dan itu harus dipersiapkan oleh istri-istri kita kalau memang ya, kita punya istri. Kalau ndak nggih monggo sakniki zamane laundry nggih, jenengan laundrekne wis disiapne, dibuat wangi, tinggal ngambil satu-satu untuk menjalankan sholat. Ini simbolnya Pak, nggih. Anjen ngapunten, saya 6/4 di daleman Pak. Kula kinten menika rumiyin, mugi-mugi saged dados nasihat kangge kula panjenengan sami. Insyaallah kita lanjutkan bulan depan kalau Allah mengizinkan.
Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya